media pusat negara Timur dan seluruh Bapak Ibu pegiat dengan koperasi yang luar biasa di pusat negara Timur ini. Terus terang atas nama pimpinan DPP kami sangat terharu begitu mendengar laporan dari ketua panitia. Begitu banyak adegan menyemarakan hari koperasi Dirgahayu DPP yang ke-78. Ini ada karena itu yang saya dengar keluar karena semua insan-insan koperasi di pusat negara Timur ini bergandeng tangan sehingga bersatu membesarkan koperasi di pusat negara Timur. Tepuk tangan. Semoga semangat ini dan support selalu dari Pak Gubernur dan Pak Wali Kota selalu dihadirkan untuk selalu support kegiatan-kegiatan koperasi. Dan kami percaya Pak Gubernur dan Pak Wali Kota, koperasi di pusat negara Timur ini keren, besar-besar dan itu diakui secara skala nasional. Dan hebatnya koperasi yang besar-besar ini sampai detik ini tidak termasuk dalam koperasi yang bermasalah. Ini yang kami kejar. Sementara di tempat lain koperasinya besar tetapi terjadi masalah. Karena itu apresiasi yang tinggi untuk seluruh insan koperasi di pusat negara Timur. Dan yang terakhir bersama pimpinan DPP kami mengucapkan selamat atas rangkaian Harkopnas, Harkopit yang sudah diselenggarakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Mudah-mudahan ini menjadi cambuk buat kita sekalian untuk selalu meningkatkan kompetensi, meningkatkan prestasi, dan meningkatkan semangat untuk selalu berkooperasi dengan baik. Dan dari kedua, mudah-mudahan kita selalu sehat, pemimpin kita Pak Gubernur sehat, beserta keluarga dan seluruh jajaran, Pak Wali Kota sehat, bersama keluarga dan jajaran, begitu pula Bapak Ibu seluruh pimpinan dan pimpinan dan seluruh pihak koperasi. Selamat untuk seluruh rangkaian yang sudah terlaksana, sukses terus, sehat terus. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, izinkan saya mengajak kita semua mengucapkan puji syukur karena atas hadiratnya karena kita boleh merayakan dan hadir pada acara puncak peringatan koperasi yang ke-78 tingkat Provinsi NTT. Mungkin karena ini saya yang disuruh menutup. Kalau tingkat Provinsi dan Kota Kupang, Pak Wali bisa menutup. Atas nama pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, saya mengucapkan selamat memperingati Hari Koperasi ke-78 kepada semua dan segenap insan pers di Provinsi NTT. Kita hadir dalam suasana penuh harapan dan kebersamaan, merayakan bahwa koperasi sekarang ini mendapatkan momentum yang sangat kuat di tangan Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto dan Wapres Bapak Gibran Rakabuming Raka. Hadirin yang saya hormati, ada 6.154 unit koperasi yang tersebar di 22 kota kabupaten se-NTT dan anggota kurang lebih sebanyak 2,4 juta. Jadi kalau masyarakat NTT ini ada 5,7 juta, anggota koperasi 2,4 juta, itu berarti mendekati 50%. Besar sekali. Koperasi di NTT itu memiliki peran strategis mengkonsolidasi, mengakselerasi dan mengekskalasi UMKM dan menghubungkannya dengan industri pasok di provinsi ini, Kota Kupang dan sebagai NTT bahkan tingkat nasional. Koperasi menyediakan akses pendanaan, ini paling besar. Karena kita memang terbesar itu Kopdit di sini. Kopdit paling besar. Kemudian pengembangan produk, standarisasi,
sertifikasi dan akses pasar termasuk juga pasar global. Dengan meningkatkan skala dan nilai komoditas anggota, koperasi dapat memperkuat posisi tawar mereka. Di posisi inilah sekarang ini kita diharapkan melalui berbagai koperasi yang ada saat ini, termasuk juga koperasi Merah Putih yang sudah ada di seluruh NTT, di 3.137 desa, 305 kelurahan, totalnya 3.442 koperasi desa dan kelurahan se-NTT. Kita tentu berharap agar kekuatan koperasi yang sudah sejak awal menjadi mimpi dituangkan dalam Undang-Undang Dasar yang juga menjadi tema hari ini, betul-betul bisa kita implementasikan di Nusa Tenggara Timur. Tadi Pak Wali bisik saya, setelah dibentuk Koperasi Desa Merah Putih, bagaimana pergerakan selanjutnya, ini bisa kita diskusikan. Yang sudah ada paling besar di NTT itu Kopdit. Kopdit itu hitung-hitungan kita itu di atas 10 triliun total asetnya. 5 besar Kopdit NTT itu aja sudah mendekati 10 T. Pamalana sudah 10 T lebih. Koperasi Desa Merah Putih itu kalau dibikin 3 miliar semua, kurang lebih ya 10 triliun juga. Itu sama dengan Kopdit 5 besar se-NTT. Sesuai instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 dan keputusan Presiden nomor 9 tahun 2025 mendorong percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, dan sudah kita kemarin canangkan karena setelah Presiden di Klaten kemarin sudah meresmikan seluruh NTT. 80.081 Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Di NTT tadi saya katakan 3.482 sudah hadir, sudah berdiri dan berakta notaris, tinggal digerakkan dengan 2 percontohan. 1 di Penfui Timur, Kabupaten Kupang, 1 di Desa Fatuketi, Kabupaten Bilu. Jadi sudah 2 yang berjalan dengan desain dari Kementerian Koperasi di Jakarta. Tentu koperasi yang dibikin ini, yang dibuat dalam skema Koperasi Desa Merah Putih ini atau Koperasi Kelurahan Merah Putih, itu dia ngambil hulu ke hilir. Seluruh urusan diurus sama Koperasi Desa Merah Putih. Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan koperasi yang sudah ada. Tadi sebelum ke sini itu saya melonsing tadi forum BUMDes. Itu BUMDes juga mereka lagi berpikir bagaimana cara mereka bisa survive. Koperasi Desa Merah Putih sendiri ada gerakan lanjutannya yang harus dikerjakan. BUMDes sendiri juga tadi saya bilang mereka mesti juga berpikirkan bagaimana cara dia bisa bertahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita mesti merumuskan kembali bagaimana berbagai jenis koperasi ini bisa bertahan hidup dan berguna sesuai dengan pesan depan ini. BUMDes saja tadi mereka sudah saya suruh berpikir. Kalau koperasi itu seperti dokter umum, terutama Koperasi Merah Putih ini, ya BUMDes itu masih bikin dia lebih diferensiasinya masih jelas. Dia masih menjadi dokter spesialis, bila perlu menjadi subspesialis. Kalau tidak dia akan mati di telan zaman. Nah sekarang bagaimana dengan koperasi-koperasi yang lain di luar Koperasi Merah Putih, itu mesti dipikirkan profil itu. Biar semuanya bisa berjalan seiring sejalan, sinergi dan tidak saling mematikan satu sama lain. Kami di NTT, Provinsi NTT ini kami punya program yang namanya One Village One Product. 1 desa, 1 kelurahan itu 1 produk unggulan. Sekarang saya dorong lagi menjadi One Community One Product. Komunitas itu bisa macam-macam, bisa sekolah, bisa paguyuban daerah, bisa hobi dan bakat dan seterusnya. Bisa sekolah, bisa lembaga agama. Jadi setiap komunitas itu 1 produk unggulan, sehingga program gerakan beli NTT kita ini jalan. Sekali lagi saya suka ingatkan berkali-kali, kita ini punya defisit perdagangan dengan di luar NTT itu 51 triliun. Kita jual barang keluar NTT 8 triliun, kita beli dari luar NTT masuk ke sini itu 59 T. Defisit kita 51 T. Kalau
Kalau koperasi yang semua yang macam-macam ini bisa bergerak, ambil barang 3-5 T saja dari kita defisit ini, sudah sangat membantu pemerintah, masyarakat untuk membuat kita lebih berdaya di sini. Amin? Amin? Nah, coba One Village One Product coba dipikirkan. Satu koperasi, satu produk unggulan. Bisa tidak? Bisa? Tepuk tangan buat kita semua dulu. Karena koperasi itu paling konkret. Uang ada, SDM bagus. Tinggal bagaimana memilih jenis produk unggulannya, kemudian dia kembangkan di situ. Semua lingkungan sekitar pasti ada. Dan kita akan membuat namanya NTT Mart. Bagian dari gerakan beli NTT itu, kita bikin namanya NTT Mart. Alfamart biar hidup di sini, Indomart biar hidup di sini, toko kios, supermarket semua punya hidup di sini. Tapi biar barang-barang produk NTT ini juga punya markas, punya market, kita bikin NTT Mart. Di situ kita taruh semua produk NTT itu bisa jual di situ. Jadi minimal yang isi NTT Mart itu minimal 60% itu produk NTT minimal. Bisa 100% lebih bagus lagi. Karena kalau kita punya titip di yang lain-lain itu kita susah. Aturan terlalu ketat. Kalau punya kita bikin sendiri, kita bikin aturan sendiri. Minimal dia sudah keluar dari Dinkes kota atau Dinkes kabupaten kota. Kalau dapat badan POM lebih bagus lagi, kita sudah bisa kasih masuk di situ. Produk minuman begini, minuman air mineral, makan minum, keripik, ubi, roti, semua kita masukin di situ, kita jual. Seperti Indomart, Alfamart, tapi ini produknya orang NTT. Sekali lagi minimal 60%. Kalau koperasi bisa bikin produk lagi itu masuk di situ. Nanti kita bikin satu kabupaten minimal ada satu. Itu yang nanti bangun provinsi. Di Kota Kupang pasti itu urusan Kota Kupang punya barang yang masuk. Paling banyak. Nanti Dr. Kris Pak Wali Kota, nanti produk-produk yang dari yang dari itu pasti mau gerakan beli NTT semangat kalian. Yang terus semangat, pelan-pelan aja. Itu pasti sinyal lapar ya. Itu gerakan lapar itu. Nah, dia suruh bilang suruh gubernur pidato jangan lama-lama. Jadi gerakan beli NTT itu nanti kita bikin di setiap kota ada. Bisa tanahnya itu punya tingkat 2, kami bangun saja. Kami tidak penting kepemilikan. Yang kami butuh itu kami bisa bangun. Nanti itu menjadi contoh bahwa barang NTT pun juga bisa ada di situ. Yang pasti kami akan taruh nanti di rumah sakit. WC ada satu. Rumah sakit Denboy kami sudah minta untuk satu lokasi. Biar produk-produk NTT juga bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Amin. Nanti produk-produk dari koperasi masuk situ. Yang penting dia lolos minimal Dinkes sama kalau bisa Badan POM. Salah satu lolos boleh masuk. Kain-kain kita penurunan masuk situ. Atau mungkin ada bikin jadi dompet dan macam-macam kita taruh di situ. Jadi pokoknya ada produk yang menjual hasil dari NTT. Setuju ya? Oke. Saya pikir kalau sudah setuju ya sudah mendekati penutup. Karena intinya di situ. Koperasi kan membuat kita berdaya, Bapak Ibu sekalian. Saya dan Dr. Kris ini, Pak Wali Kota ini, kami kemarin itu 8 hari di Magelang. Pak Prabowo pidato 3 jam di Magelang untuk kami semua kepada daerah. Omong segala macam hal. Ujungnya tutup dengan apa? Kita mesti kembali ke soko guru ekonomi kita, itu koperasi. Omong hampir 3 jam lebih waktu kami penutupan retret di Magelang itu. Omong segala macam dunia, segala macam Indonesia, segala macam. Ujung terakhir kita mulai dengan membangun namanya koperasi. Koperasi kita ini memang selama ini sudah dipidatokan sudah bagus-bagus semua. Kalau pidato masih bagus semua. Tapi implementasi menurut saya, setahu saya ya, belum ada presiden yang punya komitmen sekuat Presiden Prabowo untuk membuat koperasi menjadi soko gurunya ekonomi Indonesia. Betul? Ini kesempatan sudah, momentum emas. Momentum emas buat para insan koperasi agar jangan dilewatkan. Cari lagi presiden kayak Pak Prabowo yang kencang betul main koperasi, ini susah Pak. Kemarin dengar sendiri beliau pidato untuk koperasi merah putih. Sudah pengusaha-pengusaha pakai model sama zaman kayak kapitalis zaman dulu. Itu omong terang beneran Pak. Tidak pakai pele-pele. Pak Prabowo ingin agar ekonomi kita itu sama dapat, sama rasa.
Jangan yang dikat itu cuma segelintir orang. Itu model kapitalis itu. Kata Pak Prabowo, saya tidak tambah-tambah ini. Itu juga spiritnya Undang-Undang Dasar tentang koperasi. Jadi para insan koperasi ini saya pikir ini waktunya untuk betul-betul kembalikan bahwa ekonomi Indonesia itu adalah dari bersama-sama, oleh bersama-sama, untuk bersama-sama. Setuju? Ini yang belum kita selesaikan di Republik ini demokrasi ekonomi. Demokrasi politik sudah jalan. Dan tidak ada demokrasi politik tanpa demokrasi ekonomi. Dan demokrasi ekonomi itu apa bentuknya? Koperasi. Bukan PT, bukan CV, bukan firma, dan bentuk-bentuk lain. Tapi yang namanya demokrasi politik, teman yang adalah membuat Indonesia bisa maju itu, dan sama-sama bisa menikmati Republik ini adalah demokrasi ekonomi. Bentuknya adalah, demikian kata Dr. Leri Rubidana. Dokter. Itu yang dia kalau kesal saya begitu. Pak Gubernur, mesti kita koperasi Pak Gubernur. Betul Pak Leri? Makanya menjadi kadip kepala dinas koperasi paling langsing di Republik ini. Saya pikir itu bisa saya sampaikan. Semua anggota koperasi saya minta untuk meningkatkan daya saing koperasi. Pengurus pengawas koperasi tolong disiapkan yang terbaik, dan saya harapkan agar Koperasi Desa Merah Putih juga menjadi bagian dari mitra koperasi ke depan yang perlu kita ajak bersama. Dan yang kedua, berperan aktif untuk berpartisipasi, menyimpan, meminjam, dan mengembalikan. Jadi sudah simpan, pinjam, kembalikan. Dan juga khusus koperasi yang bisa bergerak atau bisa spin off ke bidang yang produksi. Kalau boleh sekarang kita dorong masyarakat kita, anggota-anggota koperasi itu jangan lagi tanam, panen, jual. Cukup sudah ya. Itu kita tidak bisa nilai tambah bagi kita punya anggota. Kalau bisa kita dorong ke depan adalah tanam, panen, olah dulu, kemas dulu baru jual. Biar di bagian olah dan kemas ini ada nilai tambah yang bisa kita bawa buat kita anggota. Kalau bisa koperasi bermain juga di situ. Bisa ya? Ada bermain di wilayah namanya olah dan kemas. Sehingga nanti kita kalau misalnya produksi kopi itu, kalau kopi kita jual mentah 150.000. Kalau kita kemas, kita olah dan kemas 800.000 jualnya. 4 kali lipat ya. Dan seterusnya, itu bisa untuk berbagai jenis item yang lain. Saya pikir yang terakhir adalah koperasi wajib mengedepankan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat NTT dan juga anggota-anggotanya. Ini yang penting, perlu menjadi perhatian kita bersama. Sekali lagi, saya ucapkan selamat Hari Koperasi ke-78. Semoga dengan semangat koperasi kita mendukung kemandirian ekonomi rakyat guna mewujudkan NTT yang maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi, merestui, memberkati semua langkah dan upaya kita. Dirgahayu Koperasi Indonesia ke-78. Mari jadikan koperasi sebagai wadah, instrumen untuk membangun kemandirian masyarakat, membangun kemandirian koperasi, dan juga membangun kemandirian tempat kita masing-masing, dan membangun kemandirian NTT. Karena ada Pak Wali Kota, kita mesti berteriak 3 kali ya. Nanti satu pertama saya bilang, ayo bangun koperasi. Yang kedua, ayo bangun Kota Kupang. Yang ketiga baru, ayo bangun NTT. Setuju ya? 1, 2, 3. Ayo bangun koperasi. Ayo bangun Kota Kupang. Ayo bangun NTT. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salve. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam bagi kita semua. Selamat malam.